Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Sabtu 18 September, hari biasa pekan ke-24. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 8 ayat 4-15. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal ini diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang kita hadapi setiap hari? Tentunya kita menghadapi pekerjaan, tugas-tugas harian kita, dan mungkin juga menghadapi berbagai persoalan, tantangan-tantangan dalam hidup kita. Kita juga menghadapi orang-orang di sekitar kita. Yang pasti satu hal, kita amat sering memegang handphone atau layar monitor untuk menonton YouTube. Kita chatting WhatsApp, membaca berita, dan lain sebagainya. Kita selalu menghadapi hal-hal konkret di sekitar kita, sesuai dengan pekerjaan dan lingkungan kita. Satu hal yang terkadang kita lupakan, kita sebenarnya selalu menghadapi Tuhan di depan kita, di hadapan kita yang setiap hari menuntun dan membimbing kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius mengajak kita semua untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan ada di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana yang disebut oleh Rasul Paulus, agar kita tidak menjadi hamba uang, melainkan mengejar keadilan, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, dan kelembutan hati, serta bertanding dalam pertandingan iman yang benar, serta merebut hidup yang kekal. Itulah yang disebut Paulus dalam kata-kata dalam bacaan hari ini.
taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah. Di satu pihak, kita perlu menyadari bahwa hidup kita selalu ada di hadapan Tuhan, supaya kita bisa melakukan semua kebaikan, yakni keadilan, takwa, kesetiaan, cinta kasih, kesabaran, dan kelembutan hati. Marilah kita menghayati acara harian kita dengan gembira dan bersemangat, yakni melakukan semua kebaikan itu dalam semangat iman yang benar, yakni iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Tuhan telah menaburkan benih itu, sabdanya, ke dalam hati kita, supaya kita menjadi tanah yang baik, yang mendengarkan sabda itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah yang melimpah dalam ketekunan. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.